Masalah obesitas ini tuh sampai udah bukan jadi urusan personal lagi nih. Soalnya sadar nggak sadar, secara nggak langsung ini tuh ngerugiin negara loh. The study also predicts that by 2025, China will have nearly 50 million obese children. Jadi si anak tuh bakal disuruh olahraga dan segala macam sama pelatih yang merupakan mantan tentara. Kita bahas Cina-Cinaan lagi. Ya kayak kita semua tahu, Cina tuh kan sekarang bisa dibilang jadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia ya. Bahkan Amerika aja sampai ngedeklarasiin perang dagang sama Cina kan. Tapi di tengah kemajuannya, ternyata Cina tuh tetap punya beberapa masalah loh. Beberapa udah pernah kita bahas juga kan, kayak masalah pengangguran sama penurunan populasi lah. Dan selain dua itu, ternyata ada lagi nih masalah serius yang lagi dihadapin sama Cina. Masalah obesitas. Kalau lu ingat, dulu kan kita pernah bahas obesitas di negara-negara berkembang yang gara-gara fast food ya. Nah, di Cina yang udah berkembang banget ternyata juga ada masalah obesitas ini. Bahkan di sana bocah-bocah yang ngalamin obesitas tuh bakal dapat pelatihan khusus di camp-camp pelatihan gitu. Anjir, segitunya ya. Makanya ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas krisis obesitas Cina dan camp pelatihan buat bocah-bocah obesitasnya di Learning by Googling. Ya sebenarnya di beberapa negara maju isu obesitas tuh emang udah dianggap hal yang biasa ditemui ya. Kalau misalnya ditanya negara mana yang paling obesitas, kebanyakan dari kita mungkin mikirnya langsung ke Amerika ya, karena kan udah stereotipnya banget tuh. Padahal ternyata negara maju yang punya masalah kayak gini tuh nggak cuma Amerika loh, negara maju lain juga ada, salah satunya Cina. Kalau menurut Li Buman, wakil direktur Endocrinal Immunology Department di Rumah Sakit Yuchuan Tsinghua University, dia bilang, jumlah orang obesitas tuh emang meningkat banget di zaman modern ini. Soalnya sekarang kan kehidupan masyarakatnya udah makin nyaman. Mau beli makanan apa aja mereka mampu. Mana makanan yang diantar ke rumah pula. Terus dianya juga nggak banyak aktivitas fisik kan. Jadinya ya nggak banyak gerak. Nah karena minim gerak ini ditambah pola makan yang nggak dijaga, akhirnya ya berat badannya naik terus sampai overweight terus obesitas deh. Ini buat yang mungkin di sini belum tahu, overweight sama obesitas tuh beda ya. Overweight dulu baru obesitas. The elderly practice Tai Chi and follow a traditional diet. The new generation has opted for junk food and a sedentary lifestyle. 就是自己比较能吃，然后也没有节制，比较爱吃那些垃圾食品啊、油炸的那些都比较喜欢。 Nah, kalau menurut Ting Songyi, profesor di Chinese Medical Doctor Association yang udah neliti obesitas di Cina selama 30 tahun, dia bilang, angka obesitas di Cina tuh emang udah meningkat sebanyak 158% selama 10 tahun. Dari 1996 sampai 2006. Dan itu bakal terus meningkat lagi. Terus juga kalau menurut Reuters, beberapa perkiraan nyebut kalau jumlah populasi yang ngalamin overweight dan obesitas di Cina di tahun 2011 tuh bahkan nyampe sepertiga penduduknya. Atau berarti di tahun itu ada 429 juta orang di Cina yang obesitas. Ini banyak banget ya. Dan gilanya kalau menurut Barry Popkin, nutrisionis di University of North Carolina, dia bilang masyarakat yang gemuk di Cina ini akan meningkat jadi 2 kali lipat dalam 20 tahun ke depan. Dan ini terutama di kota-kota besar kayak Beijing sama Shanghai nih. Di kota-kota itu angka obesitasnya tuh lebih tinggi daripada di kota-kota lainnya. Kenapa lebih tinggi? Soalnya di sana pendapatan masyarakatnya lebih tinggi juga, jadi lebih mungkin buat mereka manjain diri, termasuk soal perut. Apalagi selain banyaknya restoran fast food di sana, kebanyakan makanan Cina kan juga punya kandungan minyak, garam, sama gula yang tinggi banget. Jadi ya makin-makin aja tuh. Dan buat perbandingannya, kalau menurut Straits Times, laki-laki Cina tuh lebih banyak yang ngalamin overweight dan obesitas daripada perempuannya. Yang laki-laki 41%, yang perempuannya 27,7%. Ini lumayan jauh juga ya bedanya. Dan selain orang dewasanya, anak-anaknya juga sama nih, banyak yang gemuk. Kalau menurut Barry Popkin tadi dia bilang, sekitar 12% dari anak-anak usia 7-18 tahun di Cina itu tuh mereka tuh gemuk. Pokoknya kalau nggak overweight ya obesitas. Atau kalaupun belum gemuk sekarang, dalam jangka waktu 10 tahun, sekitar 1 dari 4 anak-anak tuh bakal menggemuk. Dan ini bisa begini, salah satu faktornya soalnya masih banyak yang mikir kalau anak yang gemuk adalah anak yang sehat. Jadi orang tua atau mungkin kakek nenek si anak, mereka tuh bakal ngasih si anak makanan apapun biar si anak cepat gemuk. Biar si anak sehat menurut pemahaman mereka. Tapi pemikiran gini sebenarnya nggak cuma di Cina doang ya, di kita juga banyak kan. Nyokap-nyokap banyak yang sedih tuh kalau bayinya nggak gemuk kan. Padahal kalau gemuknya karena gula atau makanan dan minuman ringan yang banyak kandungan gula, garam, dan minyaknya, ya itu malah nggak ada sehat-sehatnya kan. The study also predicts that by 2025, China will have nearly 50 million obese children, far more than the United States and India combined, which are both predicted to have around 16 or 17 million. Nah, kalau menurut WHO, sekarang saking ngerinya, masalah obesitas ini tuh sampai udah bukan jadi urusan personal lagi nih.
Soalnya sadar nggak sadar, secara nggak langsung ini tuh ngerugiin negara loh. Lu bayangin aja deh, kalau menurut laporan pemerintah Cina di tahun 2015 disebut Cina tuh kehilangan 558 miliar US dollar dari pendapatan nasionalnya. Gara-gara uang itu dipakai buat ngobatin penyakit diabetes dan penyakit jantung masyarakatnya. Yang kaitannya erat banget sama obesitas. Nah ini kalau masyarakatnya pada sehat, pada nggak obesitas, kebayangkan duit segitu bisa dipakai buat yang lain yang lebih berguna kan? Makanya buat ngatasin hal ini, di tahun 2017, pemerintah Cina tuh ngebikin program pemberantasan obesitas yang disebut Healthy China 2030. Harapannya dengan ini di tahun 2030 nanti, angka obesitas di Cina tuh bisa turun drastis. Dan akhirnya buat ngewujudin ini, buat ngewujudin Cina yang lebih sehat, jadi banyak tuh pihak-pihak yang ikut berpartisipasi. Salah satunya adalah Fat Camp. Camp-camp pelatihan buat orang-orang obesitas, buat ngebantu mereka nurunin berat badan. Wow. Ini sebenarnya kalau menurut The Telegraph, Fat Camp kayak gini tuh di Cina udah ada sejak tahun 2000. Tapi setelah program Healthy China 2030 tadi, itu jadi makin banyak lagi tuh Fat Camp-nya. Bahkan di tahun 2022 kemarin, Jim Halvey tuh sampai ngebuka 7.300 cabang Fat Camp baru yang nampung lebih dari 30.000 peserta. Ini banyak banget ya cabangnya ya. So, the country has declared war against obesity. Everywhere, fitness camps for obese youth are blooming. Losing weight has become trendy. The new stars of reality TV are former overweight people who have lost weight. 接近300斤的人，其实不止自身的行动很方便，其实他走在大街上已经成为 Terus karena angka obesitas di kalangan anak-anaknya juga tinggi, akhirnya jadi banyak juga tuh fat camp yang dikhususkan buat anak-anak. Jadi sekarang di Cina kalau menurut NDTV, bocah-bocahnya mulai yang umur 9 tahunan, itu mereka banyak tuh yang dikirim orang tuanya ke fat camp selama liburan musim panas. Dikirim ke fat camp biar nanti waktu masuk tahun ajaran baru badan dia tuh udah kurus. Dan di fat campnya anak-anak ini tuh bakal nginep, makan, dan olahraga selama minimal 28 hari. Itu bayarnya berapa? Buat naruh anaknya di fat camp, orang tua tuh harus keluar biaya sekitar 6.000 sampai 30.000 yuan. Ya harganya beda-beda lah tergantung di mana dan program apa yang diambil juga kan. Apalagi program-program di fat camp anak ini nggak sama kayak yang dewasanya kan. Program di fat camp bocah tuh nyesuain sama kebutuhan si anaknya. Jadi sebelum campnya dimulai, bocah-bocah ini tuh bakal dicek dulu nih kesehatannya nih. Kira-kira bocah ini kebutuhannya apa, terus pantangannya apa, punya penyakit bawaan atau enggak. Yang gitu-gitu semua dicek tuh. Nah kalau udah check up nanti langsung dibikinin tuh rencana kegiatan dan pola makan selama si bocah nge-camp. Dan buat programnya sendiri, kalau menurut SBS News, program ini tuh berjalannya kayak pelatihan militer. Jadi si anak tuh bakal disuruh olahraga dan segala macam sama pelatih yang merupakan mantan tentara. Nah karena pelatihnya mantan tentara kan tegas, jadi ya anak-anaknya juga nggak bisa leha-leha dong. Jadi bocah yang mungkin di rumahnya dia dimanja, di camp ini bener-bener dihantem tuh. Bener-bener harus rajin dan teratur. Disuruh apa harus nurut, disuruh apa harus nurut. Wah pokoknya ya mewek-mewek deh tuh. The trainers here are former soldiers. Uniforms, marching. Upon their arrival, these teens ranging from 12 to 16 years old are put to work. Terus jenis olahraga yang ada di sana juga macam-macam ya, mulai dari stretching, jogging, speed walking, aerobik, dan ya banyak lah. Nah setiap harinya mereka tuh harus udah bangun dari jam 7 pagi, terus mereka sarapan, abis itu langsung tuh lanjut olahraga. Oh iya, makanan yang disediain di camp ini tuh cuma makanan-makanan yang rendah kalori ya. Terus waktu olahraganya juga tuh minimal 4 jam sehari, minimal tuh. Kalau lagi olahraga terus ada bocah yang capek, si bocah boleh tuh olahraganya pelan-pelan. Yang penting kalau belum waktunya berhenti, ya jangan berhenti. Jadi walaupun gerakannya lambat, walaupun mungkin kalau lagi jogging tuh joggingnya jadi pelan banget, bahkan cenderung jalan, itu nggak apa-apa. Yang penting tetap gerak sampai waktunya berhenti. Terus selama mereka nge-camp ini, HP mereka tuh bakal disita. Cuma dibagiin di jam-jam tertentu doang di malam hari sebelum tidur. Dan itu juga cuma buat ngabarin orang tua atau keluarganya aja. Nggak boleh tuh HP dipakai yang lain tuh. Kalau ketahuan main game misalnya, ya itu bakal dihukum atau nextnya nggak dikasih HP lagi. Terus selain itu, selama masa camp berlangsung, orang tuanya tuh nggak ada yang boleh datang. Dan si anak juga nggak ada yang boleh pulang sebelum selesai. Jadi kalau lu pengen ngirim anak lu ke fat camp, ya itu jangan harap bisa berhenti di tengah-tengah ya. Harus sampai selesai pokoknya. Tapi yang apa ya? Ya bisa dibilang yang kocak nih kalau menurut China Daily disebut sebanyak 60% dari peserta fat camp tuh udah 2 kali atau lebih ikutan program ini. Jadi banyak yang sebenarnya udah kelar, tapi tahun depannya dia ikut lagi, join lagi, masuk campnya lagi. Kenapa bisa masuk lagi?
Soalnya pas udah kelar fat camp, anak-anak ini mereka tuh pada menggemuk lagi. Jadi iya emang pas kelar fat camp dia tuh kurus banget, turun sampai puluhan kilo selama di camp. Tapi pas udah keluar camp, pola makan dan pola hidupnya tuh nggak dijaga. Jadinya beratnya nambah lagi, gemuk lagi, obesitas lagi, masuk camp lagi deh. Keluar duit lagi deh orang tuanya. 每周日的话会有一个营业大会，我们会汇报一下大家这周的减重成绩。叶冠礼本周实际减重1.3百分比，2.75，来掌声。虽然韩舒雅本周实际减重。 Dan ternyata walaupun banyak dampak positifnya, tapi program fatcamp ini tetap bisa nimbulin efek sebaliknya nih. Soalnya sempat ada kejadian nih. Kejadian apa? Jadi kalau menurut Global Times, di pertengahan 2023 kemarin, ada influencer yang kontennya tuh emang ngedokumentasiin perjalanan dia nurunin berat badan 100 kilo. Nama influencernya tuh Cui Hua, umurnya 21 tahun. Nah selama 2 bulan di camp di kota Guangzhou, Cui Hua tuh udah berhasil nurunin sampai 25 kilo. Terus dari Guangzhou dia pindah nih ke camp di kota Xi'an, dan di situ dia berhasil nurunin 10 kilo dalam waktu kurang dari sebulan. Waktu itu berat badannya udah turun jadi 156 kilo tuh. Pokoknya dalam 3 bulan itu progresnya tuh berasa banget lah. Tapi sayangnya nggak lama dari situ, Cui Hua ditemuin meninggal di kamarnya di camp Xi'an itu. Dan di sini banyak yang percaya kalau dia tuh meninggal karena kecapean olahraga. Soalnya buat yang mungkin belum tahu, olahraga yang berlebihan buat orang yang jarang olahraga atau susah buat ngelakuin olahraga itu kan bisa bahaya banget ya. Apalagi terus ketahuan selama di camp Cui Hua tuh ternyata cuma makan biji-biji kasar, kubis, telur, sama buah doang. Jadi asupan kalorinya dikit, tapi olahraganya gila-gilaan. Ya akhirnya kelar deh. Nah di kasus tewasnya Cui Hua ini, banyak pihak yang nyalahin pengelola fat camp-nya. Tapi di sisi lain, pihak keluarga Cui Hua justru bilang kalau kematian Cui Hua tuh bukan salah fat camp-nya. Jadi keluarganya ini udah legowo nih. Menurut dia ya kematian Cui Hua tuh salah Cui Hua-nya sendiri. Kenapa pola makannya kayak gitu terus olahraganya gila-gilaan? Mereka ngakuin itu tuh. Makanya akhirnya ini berakhir damai kan. Makanya ini buat teman-teman yang mungkin lagi pengen diet, pengen olahraga tapi sebelumnya nggak pernah gerak. Ini jangan langsung diforsir ya. Kita pelan-pelan aja, santai aja, step by step aja. Semoga sukses. An influencer in China's online community, Chu Hai, had weighed over 156 kilograms and wanted to lose over 100 kilograms to set an example for her followers. Terus selain di Cina, fatcamp kayak gini tuh juga banyak ditemuin di Amerika. Soalnya kalau menurut Procon, Amerika tuh jadi negara anggota OECD yang angka obesitasnya paling tinggi kan. Makanya kalau menurut Independent, anak-anak Amerika umur 7 tahunan yang udah mulai gemuk atau obesitas, mereka tuh sama orang tuanya bakal dimasukin ke fatcamp ini selama liburan musim panas. Dan sama kayak yang di Cina, selain olahraga terus, makanan mereka juga bakal dijaga ketat tuh. Emang seketat apa? Jadi idealnya dalam sehari anak-anak tuh kan harusnya konsumsi 1.700 sampai 2.000 kalori ya. Tapi di camp ini mereka ini cuma dikasih 1.200 sampai 1.500 kalori doang. Jadi selain kalorinya dibakar terus, kalori yang dimasukin juga agak dikurangin dikit tuh. Dan kenapa fatcamp anak-anak di Amerika juga banyak? Soalnya ya angka-angka anak yang overweight dan obesitas di Amerika tuh juga tinggi. Lu lihat aja nih, kalau menurut Center for Disease Control and Prevention disebut di antara anak-anak dan remaja usia 2-19 tahun, 19,7%-nya tuh tergolong obesitas loh. Persentase obesitas paling tinggi tuh ada di anak-anak usia 12-19 tahun. Disebut sebanyak 22% dari mereka tuh ngalamin obesitas. Sementara di umur 2-5 tahun, angka obesitasnya tuh 12,7%. Ya, masih cukup tinggi juga sih ya. Makanya akhirnya di Amerika juga jadi banyak nih camp-camp yang jadi tempat buat nurunin berat badan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasanya. Bahkan buat program keluarganya juga ada loh, jadi liburan keluarganya tuh dengan cara pergi ke fat camp. Ini seru juga ya, pulang-pulang shape-nya pada oke-oke gitu kan sekeluarga kan. Dan kenapa Amerika juga mulai mikirin masalah obesitas ini, soalnya sama kayak yang di Cina, efek samping yang ditimbulin karena obesitas di Amerika tuh juga ngerugiin banget. Entah itu buat diri sendiri maupun buat negaranya. Jadi ya gue ngeliatnya negara-negara maju tuh mulai sadar kalau obesitas tuh bisa bikin miskin negara ya. Anggaran kesananya tuh kalau makin gede kan ya lumayan juga tuh. Makanya mereka bikin cara-cara termasuk kayak fatcamp ini biar obesitas-obesitas ini tuh nggak keburu jadi penyakit. Jadi ya nggak ngabisin duit negara nantinya. Tapi gue jadi penasaran nih, kalau di kita ada gak ya fatcamp kayak gini? Kayaknya gue ngeliatnya orang-orang kita udah pada aware bahaya obesitas juga kan ya. Tapi kalau pemerintahnya gue nggak tahu. Kalau dari pemerintah kita ada gak ya program-program buat nyegah obesitas begini? Ada gak sih? Ada gak? Children, teenagers, and students, all aged between 7 and 25 years old. The price of their stay, $7,900 per person.
For the next 3 months, they will live under 24/7 camera surveillance as well as the constant supervision of camp counselors. Oke, sekian Rerbingin kali ini tentang masalah obesitas di Cina dan fatcam di sana. Sama tadi terakhir ada juga yang di Amerika ya. Ini bagus juga sih menurut gue sih. Apalagi yang buat anak-anak tadi tuh sebelum mereka jadi penyakitan segala macam kan langsung dicegah dengan dimasukin ke fatcam. Ini oke sih. Emang beda ya negara maju ya. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.